Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih tahu gimana sih kondisi ikan cupang aku. Jadi di sini ada ikan cupang half moon dumbo ear ya. Nah, ini memang airnya agak kecoklatan karena habis aku treatment guys. Termasuk ikan cupang yang di atasnya ini. Di sini ada ikan cupang koi galaksi ya, yang waktu itu aku ambil dari kolam atap outdoor ya. Ini airnya agak kecoklatan karena habis aku treatment. Aku pakai color powder dari @beta emporium. Nah, mungkin buat kamu yang bingung, kayak gimana sih cara pakai color powder untuk treatment sehari-hari ikan cupang? Jadi guys, kali ini aku mau ngasih tahu gimana sih cara kita pakai colorful powder untuk ikan cupang soliter. Jadi di sini aku udah siapin ya ikan cupang soliternya nih. Di sini ada ikan cupang HMDE atau Half Moon Dumbo Ear. Jadi colorful powder ini nggak cuma untuk mempercepat mutasi, tapi juga untuk daily treatment. Kebetulan juga di sini ada ikan cupang koi galaksi yang dari segi warna udah mulai muncul ya. Jadi kita bakal lihat seperti apa sih cara ngasih colorful powdernya ini. Pertama-tama kita siapin bubuknya ini dengan takaran 1/10 sendok teh untuk 5 liter air. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak juga, nyesuaiin dengan ukuran tank kamu aja. Untuk ngasihnya tinggal dituang kayak gini guys. Nah, ini karena aku untuk 2 tank soliter, jadi aku pelan-pelan untuk nyisain setengahnya guys. Nah, cuman kalau kamu untuk 1 tank bisa langsung dituangin aja kayak gini nih. Kalau udah 1 tank tinggal tuangin semua. Nah, setelah kita tuang bubuknya ini ke air tank, jangan lupa untuk diaduk guys. Kenapa? Karena supaya ini tuh merata ya. Persebaran si bubuknya ini merata sehingga si colorful powdernya ini bisa bekerja lebih efektif dan lebih optimal guys. Nah, aduk-aduk kayak gini aja dengan bagian lain dari sendok ya. Nih, kita aduk tuh kan, terlihat airnya itu mulai warna kecoklatan gitu karena memang ini salah satunya juga terbuat dari ketapang guys, ditambah dengan sisir tentunya. Jadi memang sebelumnya itu bilang kalau colorful powder itu bisa untuk mempercepat mutasi ikan cupang. Tapi nggak hanya itu loh, si colorful powdernya ini bisa juga untuk daily treatment alias perawatan sehari-hari supaya ikan cupangnya makin sehat, aktif, dan nyaman. Jadi gimana? Simple banget kan cara penggunaan colorful powder ini untuk ikan cupang. Ya gak ada step atau langkah khusus, bener-bener dituangin ya kan, terus diaduk-aduk doang. Udah gitu, sesimpel itu, bener-bener gampang banget. Gimana? Gampang banget kan cara pakai color powder ini? Kenapa kamu harus pakai color powder ini untuk ikan cupang kamu? Karena ya ikan cupangnya ini nanti bakal jadi lebih sehat, jadi lebih aktif, dan tentunya lebih nyaman guys. Karena salah satu olahan daun ketapang yang digabung dengan sisir. Oh ya guys, jadi aku juga mau ngasih tahu. Jadi aku itu habis kedatangan tanaman air yang namanya Azolla nih. Jadi bentuk dari Azolla ini kayak gini guys. Azolla itu salah satu tanaman air ya, yang bisa juga digunakan untuk keperluan ikan guys. Nah, jadi ini bentuknya nih. Memang tanamannya tuh kayak kecil-kecil gitu loh guys. Nih, kita pegang ya kan. Tuh, bener-bener lucu banget gitu guys. Tapi jangan salah, meskipun kecil kayak gini, manfaatnya itu besar banget guys. Nah, nanti mungkin aku jelasin ya lebih detailnya. Tapi kalau kita lihat ya, si Azolla ini bentuknya cukup unik gitu ya. Nih, kecil-kecil ya kan. Dan kalau kita pegang itu gimana ya, kayak kenyal-kenyal gitu loh guys. Bentar, ini mungkin aku ambil satu nih. Bentuknya kayak gini. Nah, mungkin nggak sebesar eceng gondok atau apu-apu ya. Nah, kalau di sini ada tanaman namanya kalau nggak salah Wolffia guys. Nah, ini lebih kecil lagi nih. Ini bener-bener kayak, wah, nggak tahu ini termasuk luput atau enggak, tapi kecil banget. Bener-bener kecil guys. Nih. Nah, kayak gini guys. Tuh, bener-bener kecil kan, kayak bubuk gitu loh guys. Tuh, ada yang tumpah tadi malam, ya kan? Bener-bener kecil banget ininya, tanaman airnya. Sebagian dari tanaman Wolffianya ini bakal aku kasihin ke ikan moli guys. Nih, kita lihat ya. Langsung diserbu guys. Tuh.
Jadi bener-bener si tanaman wolfia ini disukain banget sama ikan moli guys. Tuh langsung dimakanin, bahkan kayak makan pelet ya, langsung dimakan op nyom 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 gitu ya. Wah, tapi memang sih guys, kalau tanaman wolfia ini kayak di Cina, Vietnam, atau di negara-negara lainnya itu udah biasa banget tanaman ini dipakai untuk keperluan pakan guys. Karena ya proteinnya itu cukup tinggi ya, sekitar kalau nggak salah itu 30% gitu. Dan bisa kamu lihat sendiri, ikan-ikannya pun lahap guys buat makanin si wolfianya. Kita coba kasih lagi guys, nih tanaman wolfianya ya. Tuh, langsung dimakan guys. Tuh, lahap banget kan. Jadi enaknya tanaman wolfia ini, kalau kita kasihin ke ikan moli terus nggak dimakan, itu nggak masalah guys. Beda dengan pelet ya. Kalau pelet nggak dimakan itu bakal membusuk gitu ya di air. Dan itu nggak bagus, airnya jadi lebih kotor ya kan, lebih keruh, bahkan dalam tanda kutip beracun gitu buat ikannya. Nah beda kalau tanaman wolfia ini guys, mau sampai kapanpun ya kalau nggak dimakan ya bakal tetap jadi tanaman guys. Ya namanya tanaman wolfia ya, jadi dari fungsinya pun multifungsi ya kan. Kalau dimakan jadi protein buat dia, kalau nggak dimakan ya jadi ini guys. Nih contohnya ya, ini entah aku ngasihnya kebanyakan atau gimana nih, sampai gak dimakanin guys, atau mungkin kebanyakan kali ya. Jadi ini tadi malam udah aku kasihin dan mungkin karena kebanyakan, tapi nggak masalah guys. Ini bisa dibilang ya hitung-hitung buat pakan mereka juga lah. Tuh, jadi asal nggak terlalu nutupin ya, dia atau mereka ini masih bisa ada ruang untuk bernapas ke permukaan air, nggak masalah guys. Jadi kalau nggak dimakan tuh bakal jadi tanaman-tanaman biasa gitu guys pada umumnya, bahkan ya kayak menyerap amonia gitu kan. Jadi mau nggak dimakan atau dimakan pun manfaatnya sama-sama besar guys. Terus sisanya ini ya bukan sisanya sih, ini memang utamanya ya. Nah ini bakal kita taruh di atap ya, atau di bagian genteng outdoor itu guys ya. Jadi karena ini pindahnya agak berat, jadi aku nggak bisa sambil ngekamerain guys ya. Jadi mungkin ini aku lepas dulu guys. 1 hour later. Nih guys, jadi ini tanaman azolanya udah aku pindahin ke atap. Nih ini kamu bisa lihat sendiri ya, dari pencahayaannya ini udah sore hari guys. Nah ini ada yang aku sampai taruh di styrofoam kayak gini karena nggak cukup. Nah kalau ini tanaman wolfianya yang tadi kita kasihin ke ikan moli guys. Nah kalau ini sama juga tanaman azolla. Nih, ini banyak banget. Aku juga belum kepikiran guys bakal taruh di mana. Jadi sementara kita taruh di sini dulu tuh. Kalau dipegang-pegang itu seru banget guys. Dan ini ya, ini ada lagi. Jadi belum aku pindahin lagi karena tadi aku keluarin karena berat banget guys kalau aku angkat seairnya. Jadi tadi aku pisahin kayak gini guys. Kita nyalain dulu selangnya dan taruh di kontainer box ini guys. Oke. Nah sambil ini airnya diisi, kita tuangin si tanaman azolanya. Wih gila, ini banyak banget bang. Aku juga bingung ini bakal taruh di mana nanti. Apakah taruh di styrofoam khusus atau wadah khusus atau gimana ya, aku nggak tahu. Karena memang ini aku pengen nyoba-nyoba guys, gimana sih kita mengembangbiakan si azolla ini. Dan nanti paralel dengan mengembangbiakan ikan juga guys. Entah mungkin aku tambahin ikan gapi atau ikan cupang atau ikan kilipis ya. Karena kemarin aku lihat di channelnya Iqbalista itu ada ikan kilipis guys. Aku jadi kepikiran, wah gimana ya kalau ada ikan kilipis di sini? Pasti seru banget gak sih guys? Nah jadi mungkin aku bakal tambahin ikan-ikan lainnya nanti guys. Karena kalau cuma tanaman doang takutnya bakal ada makhluk air yang lainnya guys. Selain itu, aku juga mau ngasih kabar tentang ikan gapi yang kemarin habis beranak pinak ya. Jadi bayi dari Black Moscow ya, atau gapi Black Moscow-nya ini, itu tuh masih ada ya. Bahkan mereka itu kayak santuy-santuy gitu loh, berenang-berenang gitu ya. Kemarin habis aku kasih makan Artemia, mereka lahap banget guys makannya guys. Langsung diserbu ya, karena memang salah satu makanan dari ikan gapi itu Artemia. Nih ada yang sembunyi di balik tanaman apu-apu ya.
Wah gila, ini bener-bener keren banget sih. Jadi kita bisa mengembangbiakan ikan di outdoor ya. Jadi aku suka kalau misalkan semua itu berjalan secara alami guys. Karena ini udah terlalu hijau ya. Ini nggak tahu karena kotor atau karena alga guys. Ya, tapi mending kita kuras aja, mungkin sebagian, nggak perlu semuanya, supaya airnya makin bersih guys. Setelah itu kita isi lagi styrofoam ini sampai penuh ya. Ya nggak penuh banget sih, mungkin 80% dari styrofoam inilah. Kalau terlalu penuh juga takutnya ada yang loncat ya, atau mungkin kabur gitu ikan gapinya. Jadi ini kita isi sampai 80%-nya, oke? Sekalian aku kuras juga kolam ikan cupangnya guys. Dan waktu aku cari-cari ternyata udah nggak ada guys. Emang nggak ada atau udah nggak ada ya si anakan capungnya. Karena kemarin ada yang komen, bang itu ada anakan capungnya tuh, takutnya makanin ikan cupangnya. Dan alhamdulillah kayaknya nggak ada guys. Nah jadi itu dia guys, tadi udah aku isiin kolam ikan cupang dan ikan gabinya. Ya memang nggak bisa terlalu jernih dan terlalu bening karena kita ini ada di outdoor ya guys, di atap lagi. Selain itu tadi udah aku tunjukin ya tentang kedatangan tanaman baru kita, yaitu Azolla dan Wolffia. Ya semoga dengan kombinasi antara tanaman air dan ikan ini bisa jadi perkembangbiakannya ini jadi lebih bagus dan masif lagi guys. Gimana menurut kamu? Ya udah mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.